Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah, dal kita ra tau wiridan, ra tau moho sisip. Resepnya ilmu itu gini, kata Hikam. Ulama yang kayak Hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya, terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wong ngene ora ana sing ro moe wakisabu ala wong. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih, wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam, mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap ya wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nih, tapi apa yakin nak sesuk urip pak? Kue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang Hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musito Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelambinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata saya alami. Bayang bojoku wis maca, gawekno kopi, bukakno lawang, malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayangno bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Jogja ibu bojoku cek utuh Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek. Terus ya sudah nak sholat 5 napa. Mulanya sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan
repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus resep apa kain? Ini kalau resep era karena juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan menopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan, pakai gue. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng jadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layaduru walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal amat. Tapi saya ditegir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah nek sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sadidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa ada kok ghafur atau dosa? Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tahu maksiat ghafur kok tak dakok ndi? Kok ora tahu maksiat, wong iku ora tahu apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau
Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsud, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua, orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Dulu itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70, tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan, karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah mbak Allah zat cinta seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki khalik zat cinta senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa anak-anak ngipi jadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lalu tenang. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya.
Ya minimal sampai misalnya di duit sekitar gue jajan pentolan enam lah apa mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak pinter hukumnya takokan ya ringan, takok kiai tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora patimu mutu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro. Nah anakku gembleng di rumah. Misalnya minggu terus biye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai di rumah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ada saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih, makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah kata terlalu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus di mobil, kudu sanggunya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak, kudu gue penderek. Masuk kiri lu juga kok tanpa penderek. Penderek maju. Masuk orang kena dikeloli, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngaju. Harus selingkuh diujari sing we. Itu lapor perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katar, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya. Di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum, Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran, ya Abdullah, kenapa kita tuh selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan, illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wama akal tuluk matan illa wa adunu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu punyaan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap punyanya tetap semuanya berada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kamu punya resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapiil. Allahu akbar, Allah maha besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kalau janganlah Allah kata kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajari, apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya.
Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong